Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah nama saya Fatin Hamamah. Judul penelitian kami adalah kepemilikan hak atas tanah perbandingan hukum agraria Indonesia dengan hukum Islam. Penulis Fatin Hamamah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Penulis kedua Didi Soekardi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Penulis ketiga Febri Nur Hidiati, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Samarinda. Penulis keempat Selamat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas IKT Semarang. Penelitian kami dilatar belakangi dengan keberadaan tanah, bahwa keberadaan tanah dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri. Sebab tanah secara kosmologis merupakan tempat bagi manusia untuk tinggal, bekerja, hidup, dan tempat saat pergi nanti kelak. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan tanah memiliki kaitan bersifat abadi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jadi menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, Tuhan pencipta alam. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nur ayat 42 yang artinya dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Selanjutnya Allah sebagai pemilik hakiki memberikan kuasa kepada manusia untuk mengulang ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai. Penafsiran ayat ini Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini adalah dalil bahwa asal-usul kepemilikan adalah milik Allah SWT dan bahwa manusia itu tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, maka bertambah pula ketergantungan pada tanah. Jadi ketergantungan ini disebabkan setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun yang perlu diingat bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Sifat yang terbatas dan primer itulah kadang dalam kehidupan manusia itu sering sebagai salah satu pemicu dari berbagai masalah sosial dan konflik dan rumit. Oleh karenanya penting bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian, hukum dan perlindungan hukum atas pemilikan tanah. Data yang diperoleh dari layanan publik Badan Pertanahan Nasional mengenai kasus pertanahan meliputi sengketa konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan serta ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 10 bagian. Yang pertama, penguasaan tanah tanpa hak. Kedua, sengketa atas. Yang ketiga, sengketa waris. Yang keempat, jual beli berkali-kali. Kelima, sertifikat ganda. Keenam, sertifikat pengganti. Ketujuh, akte jual beli palsu. Kedelapan, kekeliruan, petunjuk batas. 9, tumpang tindih. Dan 10, putusan pengadilan. Jadi pada kajian ini peneliti secara khusus memfokuskan pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peneliti menggunakan metode yang adalah kualitatif. Maka untuk dapat mendeskripsikan objek berupa tanah digunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan karena penelitian ini menekankan pada tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek guna mengetahui perbedaan antara hukum agraria Indonesia dan hukum Islam tentang kepemilikan hak atas tanah, khususnya penerapan di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Nah, dari hasil penelitian kepemilikan hak atas tanah perbandingan hukum agraria Indonesia dengan hukum Islam itu tidak terlepas dari teori-teori yang mendasarinya. Hasil penelitian relevan dan hasil wawancara baik dari informan kunci maupun informan pelengkap. Kepemilikan hak atas tanah oleh seseorang pada dasarnya adalah memberikan negara melalui undang-undang, teori positivisme.
Dikatakan oleh Bentham bahwa milik dan hukum lahir bersama dan juga mati bersama. Menurutnya milik itu ada karena hukum. Oleh karena itu hukum harus ada terlebih dahulu, baru kemudian ada milik. Tanpa hukum tidak ada milik. Pendapat ini diperkuat Cohen dengan mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh warga negara itu karena disahkan oleh negara. Di gagasan yang berseberangan dengan teori positisme adalah teori naturalisme dengan tokoh John Locke. Kaum naturalisme memandang bahwa pemerintah tidak menciptakan milik, tetapi hanya melindungi dan menegakkan milik. Jika pemerintah membuat undang-undang yang berisi tentang milik, maka undang-undang itu tidak melahirkan milik, tetapi hanya sekedar mengakui kepemilikan yang sudah ada dengan sendirinya secara alami. Tanpa undang-undang sekalipun hak milik itu tetap ada. Gagasan yang hampir sama dengan teori naturalisme adalah pendekatan Grotius dan Samuel Pufendorf. Jadi katakan bahwa semua benda pada mulanya adalah tidak ada pemiliknya. Masyarakat kemudian membagi-bagi benda atas dasar persetujuan. Benda-benda yang tidak dibagi dengan cara itu kemudian ditemukan perseorangan dan dijadikan sebagai hak milik. Maka benda itu harus tunduk pada penguasa individual, termasuk dalam penggunaannya. Sehingga kesimpulannya adalah hak milik pribadi merupakan hak alamiah yang digariskan oleh hukum alam yang sudah ada dengan sendirinya. Sehingga kesimpulannya adalah yaitu tadi ya, bahwa hak milik pribadi merupakan hak alamiah yang digariskan oleh hukum alam yang sudah ada dengan sendirinya. Jadi kepemilikan hak atas sesuatu dengan memperhatikan kepentingan umum secara tegas dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Dia mengakui bahwa barang-barang yang ada di dunia hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan, memberi kenyamanan dan ketenangan bagi manusia. Walaupun demikian hak pribadi tidak bersifat individualitas. Tetapi dalam semangat komunal terhadap hak pengguna barang milik pribadi, manusia tidak boleh melihat sebagai milik pribadi secara eksklusif, namun sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain juga bagi yang membutuhkan. Dari dasar beberapa teori di atas, maka pemilikan hak atas tanah perlu diatur secara jelas di Indonesia dengan undang-undang pokok agraria yang tidak terlepas dari hukum Islam. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pembahasan, kami dapat simpulkan bahwa pertama, dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah antara hukum agraria dan hukum Islam memiliki persamaan. Di antaranya adanya pengaturan objek hak atas tanah, ya, aspek sosiologis, macam hak atas tanah. Sebab terjadinya kepemilikan, sebab hapusnya kepemilikan, adanya pembatas penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sekaligus dilakukan redistribusi, ya, yang pada inti dari persamaan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Yang kedua, perbedaan konsep penguasaan dan pemilikan hak atas tanah antara hukum agraria dan hukum Islam terletak ya pada beberapa aspek. Di antaranya adalah subjek hak atas tanah yaitu hukum agraria menggunakan asas perlekatan nasionalis teritorial, ya, sedangkan hukum Islam menggunakan asas nasionalis religius. Aspek selanjutnya adalah pendaftaran tanah, yaitu adanya kewajiban pendaftaran hak atas tanah dalam hukum agraria, sedangkan dalam hukum Islam pendaftaran tanah atas izin penguasa berhenti pada boleh. Selanjutnya adalah aspek tanah terlantar. Dalam Islam pengaturan ya tentang waktu, sedangkan dalam hukum agraria tidak ada pengaturan tentang waktu. Baik, sampai di sini yang bisa kami sampaikan perihal penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.